Peringatan, podcast ini membahas dan mendeskripsikan berbagai tindakan kekerasan, pelecehan dan serangan seksual, pemerkosaan, penyalahgunaan narkoba, dan lainnya. Pendengar disarankan untuk memilah dengan bijak. Hai semua, selamat malam Jumat ya. Balik lagi di podcast Career dan Ghost, di mana setiap minggu gue nyeritain berbagai kasus-kasus pembunuhan di seluruh dunia. Kalau kalian lagi nyetir, atau lagi nge-gym, lagi masak, atau bahkan lagi nyantai di kamar setelah minggu yang sibuk, siap-siap ya. Soalnya kasus minggu ini itu kasus yang bener-bener bikin gue emosi. Gue jujur aja gak excited buat ngerekam kasus ini. Bukan karena gue gak suka ngobrol sama kalian nih. Cuma karena kasus ini tuh bener-bener berat banget gitu untuk diobrolin. Karena kasus ini tuh melibatkan penyiksaan yang ekstensif yang menyebabkan kematian si korban. Dan walaupun korbannya cuma satu, kasus ini tuh buat gue lebih susah untuk dibahas dan diceritain daripada kasus-kasus di minggu-minggu sebelumnya. Ya gitu deh. Tapi demi nama si korbannya nih, dan karena menurut gue juga kasus ini tuh penting untuk dibahas karena kita bakal ngobrolin banyak sudut pandang dari korban kekerasan rumah tangga. Jadi walaupun gue gak suka ngobrolin tentang kasus-kasus penyiksaan, gue tetap harus pull through dan bikin orang lebih aware dengan kasus-kasus seperti ini. Oke, kalau gitu kita mulai aja. Nah, kalau minggu-minggu sebelumnya pembunuh-pembunuh berantai yang gue bahas itu laki-laki, di minggu ini si pembunuhnya adalah seorang wanita. Trigger warning, kasus ini banyak ngomongin tentang penyiksaan dan kekerasan anak di bawah umur. Oke, jadi kasus ini tuh terjadi di tahun 60-an, tepatnya 1965, dan dimulai dari seseorang yang bernama Sylvia. Sylvia Likens berumur 16 tahun, dan dia itu adalah anak ketiga dari 5 bersaudara. Sylvia berasal dari keluarga yang gak punya gitu, jadi keluarganya agak susah uang. Dan ayah ibunya itu kerja sebagai penjual makanan dan minuman di karnival, jadi kayak penjaga stand yang jual makanan dan minuman. Karena itu, si orang tuanya ini suka bepergian keluar kota untuk ngikutin karnival-karnival supaya mereka bisa cari uang. Dan papa mamanya itu gak suka ngebawa Sylvia sama adiknya yang paling kecil, adik ceweknya namanya Jenny, ke karnival-karnival ini karena mereka pikir, aduh anak cewek gitu kasihan untuk dibawa pergi jauh-jauh segala macem, dan mereka harus pergi sekolah dan gitulah pokoknya. Dan kakak-kakaknya itu kayak udah dipercayain untuk bisa hidup sendiri, dan adik-adik cowoknya biasanya suka dibawa ke karnival. Jadi si Sylvia dan si Jenny ini suka dititipin gitu ke rumah orang untuk tinggal sama orang itu selama orang tuanya cari uang di luar kota. Nah, Sylvia itu adalah seorang gadis yang sangat manis. Gue sambil nge-research, gue juga ngeliat fotonya Sylvia di Google, dan dia tuh emang cantik gitu anaknya. Dia juga anak yang baik dan sangat proaktif untuk ngebantuin orang tuanya cari uang. Dimana dia suka kerja sana-sini, pergi babysitting, atau pergi bantuin bersih-bersih rumah orang. Dan dia selalu ngasih sebagian dari penghasilannya ke orang tuanya. Tapi suatu hari ibunya Sylvia itu ketangkap polisi karena dia nyuri atau ngemaling gitu dari sebuah toko. Dan bapaknya tuh harus pergi ke karnival untuk jualan. Jadi Sylvia dan Jenny gak punya siapa-siapa untuk ngurusin mereka. Nah, di suatu hari bapaknya Sylvia itu pergi ngejemput Sylvia di rumah temennya yang namanya Stephanie. Dimana dia ketemu sama mamanya Stephanie yang namanya Gertrude. Dan si Gertrude pun nyapa bapaknya Sylvia gitu sambil kecip-kecip mata sedikit, agak goda-godain gitu. Dan karena bapaknya Sylvia itu lagi stres dan bingung karena istrinya masuk penjara dan dia harus pergi ke karnival, dia akhirnya curcol ke si Gertrude dan dia bilang, oh dia lagi stres, dia lagi bingung, Sylvia sama Jenny gak ada yang ngurusin, gak ada yang jagain selama dia pergi. Ngedengar hal itu, Gertrude akhirnya menawarkan pertolongan untuk ngurus Sylvia dan Jenny dan ngebolehin mereka tinggal di rumahnya selama berbulan-bulan bahkan ketika bapaknya harus pergi ke karnival.
Asal bapaknya ngasih dia komisi $25 per minggu, dan dia bilang, I will take care of them like my own children. Dan wah, bapaknya itu seneng karena akhirnya ada solusi. Dan dia pun setuju untuk memperbolehkan Sylvia dan Jenny tinggal di rumahnya Gertrude selama dia pergi. Nah, akhirnya Sylvia dan Jenny suatu hari diturunin di rumahnya Gertrude. Bapaknya pun bahkan langsung bayar komisi untuk minggu pertama, dan Sylvia dan Jenny akhirnya say goodbye ke bapaknya. Nah, sebelum kita lanjut, mari kita bahas siapa itu si Gertrude. Jadi, si Gertrude ini adalah seseorang yang cukup menarik. Dia itu datang dari perkawinan muda, di mana dia menikah sama suami pertamanya waktu dia cuman umur 16 tahun dan suaminya 18 tahun. Di pernikahan ini tuh dia sering dipukulin dan bahkan dipukulin di depan anak-anaknya. Tapi suatu hari dia pun udah gak tahan lagi dan dia akhirnya ninggalin suami pertamanya. Tapi gak lama setelah itu dia nikah lagi sama suami kedua yang hanya bertahan selama 3 bulan. Tapi setelah dia cerai sama suami keduanya, dia balik lagi sama suami pertamanya dan bahkan punya 2 anak tambahan. Tapi dia akhirnya cerai sama suami pertamanya dan nikah lagi sama suami yang ketiga. Di mana dia juga punya anak lagi sama si suami yang ketiga. Jadi total anaknya Gertrude itu ada 7 orang. Dan suatu hari suaminya yang ketiga ninggalin dia sama 7 anak ini. Dan si Gertrude juga di pernikahannya sempat ngalamin keguguran beberapa kali. Dan total dia itu pernah hamil 13 kali. Tapi anaknya yang hidup cuma 7 orang. Dari 7 anak ini kita cuma perlu fokus sama 3 anak. Yang pertama adalah anaknya yang paling tua, namanya Paula, berumur 17 tahun dan saat itu dia lagi hamil. Yang kedua adalah Stephanie, 15 tahun, dan yang ketiga John, 12 tahun. Si Gertrude juga bukan orang yang berada gitu, dia juga susah uang, dimana dia juga harus ngasuh 7 anak lagi. Jadi dia benar-benar gak ada posisi dimana dia bisa ngasuh 2 anak tambahan, yang adalah Sylvia dan Jenny. Gertrude adalah seseorang yang kurus dan tinggi, dan dia dari ceritanya kelihatannya selalu merasa gagal. Dia gagal di pernikahannya dan dia juga gagal untuk memberikan hidup yang baik ke anak-anaknya. Dan dia itu excited untuk ngasuh Sylvia dan Jenny karena dia bisa dapat duit dari situ gitu. Dan di 2 minggu pertama, semua keadaan baik-baik aja. Semua happy-happy aja dan bahkan Sylvia juga suka ngebantuin bersih-bersih rumahnya Gertrude. Tapi seiring berjalannya waktu, pembayaran dari si bapaknya itu mulai telat datangnya. Karena dia juga sibuk di karnival dong tentunya. Tapi setiap kali pembayarannya telat, si Gertrude itu bener-bener emosi. Di kali pertama waktu pembayarannya telat, Gertrude nyuruh Sylvia dan Jenny kayak membungkuk, di mana dia mukulin atau spanking 2 anak ini pakai pedal sambil bilang, well, I took care of you 2 little bitches for a week for nothing. Paula, anak Gertrude yang pertama, berumur 17 tahun, dia itu benar-benar gak suka sama Sylvia karena dia sirik dengan kecantikan dan kepopuleran Sylvia di sekolah. Dan suatu hari dia tuh pernah ngelaporin Sylvia dan Jenny ke Gertrude karena waktu mereka pergi ke sebuah acara gereja, Sylvia dan Jenny tuh kelihatannya kayak makannya banyak. Dan Paula tuh bilang, oh ini bikin keluarga mereka dan Gertrude gitu kelihatan jelek karena seakan-akan 2 anak ini gak dikasih makan yang cukup. Dan karena itu Gertrude mukulin lagi kedua anak ini pakai pedal gitu, spanking mereka lagi. Dan anehnya walaupun udah kolot, si Gertrude juga suka jealous sama Sylvia karena Sylvia itu cantik. Gertrude sering bikin perkara-perkara kecil yang digede-gedein supaya dia punya alasan untuk ngehukum Sylvia. Sampai-sampai suatu hari ketika dia mukulin Sylvia, dia kecapean dan dia ngasih pedalnya ke Paula untuk ngelanjutin mukulin Sylvia. Sedangkan Jenny itu gak banyak jadi korban penyiksaan di kasus ini karena dia itu lebih muda dan dia juga punya penyakit polio, di mana Jenny harus pakai alat penyangga kaki. Jadi ini bikin mereka agak simpati ke Jenny daripada Sylvia gitu. Dan setelah ini keadaannya mulai semakin parah, di mana Sylvia suka nggak dikasih makan dan suka dikasih makanan-makanan sisa dan makanan-makanan busuk. Bahkan dia suka nyari makanan sisa di tempat sampah di sekolahnya.
Dan karena ini, Sylvia tuh suka mulung botol plastik untuk di-recycle karena dia bisa dapat duit sedikit lah dari nge-recycle plastik. Dan suatu hari dari uang yang dia sisihin, dia beli permen dari sebuah toko. Ketika dia lagi nyemelin permen itu, Gertrude tiba-tiba nuduh dia kalau, oh ini lu nyolong permen ini ya, lu dapet duit dari mana? Dan karena ini dia pun mutusin untuk ngehukum Sylvia. Si Gertrude tuh mikir, oh Sylvia ini kelaparan ya, sampai-sampai dia harus nyolong permen. Oke, kalau gitu gue akan beliin dia hotdog, dan dia nyampurin semua saus-saus yang dia bisa temuin di dapurnya. Jadi kayak jijik gitu loh, semua kecampur-campur. Dan dia maksa Sylvia untuk makan hotdog itu. Dan pastinya kan karena jijik gitu ya, si Sylvia tuh muntah gitu, karena saking jijiknya. Tapi si Gertrude gak suka sama hal ini dan dia maksa Sylvia untuk makan muntahannya sendiri. Sylvia tuh sebelum tinggal sama Gertrude, dia sempat ikut orang tuanya ke sebuah karnival waktu lagi musim panas, di mana dia ketemu seorang cowok dan dia ngedate sama cowok ini dan segala macam. Suatu hari si Gertrude itu sama Paula ngobrol sama Sylvia dan dia nanyain tentang cowok ini gitu. Oh, lu punya pacar? Siapa pacarnya segala macam kan? Kepo gitu ya. Dan mereka mulai nanyain secara mendetail kayak, lu udah ngapain aja sama cowok ini gitu loh. Dan Paula nanya, lu pernah tiduran sama cowok ini di bawah selimut gak? Dan kelihatannya Sylvia tuh gak terlalu ngerti sama maksud pertanyaan ini. Dan dia ngejawab, oh iya gue pernah pelukan sama cowok ini sambil selimutan. Dan dari situ, Gertrude berkesimpulan kalau Sylvia ini pasti hamil. Dan dia tuh nuduh Sylvia kayak, lu hamil kan pasti segala macem. Karena itu, Gertrude ngedorong Sylvia dari bangku di mana dia duduk dan neriakin kalau, oh lu tuh pelacur, menjijikan, segala macam. Dan Paula nendangin dan nonjokin Sylvia di perut dan di daerah kewanitaannya. Keesokan harinya, waktu di sekolah gitu, karena Sylvia tuh kesel gitu ya, kenapa gue dipukulin padahal gue gak ngapa-ngapain, gue gak hamil. Dan karena ini, si Sylvia pun memulai sebuah rumor tentang Stephanie dan Paula, di mana dia bilang, kalau mereka berdua ini adalah pelacur. Ya, semacam anak muda lah kayak mulai-mulai rumor gitu untuk balas dendam. Dan ini tuh satu-satunya pembalasan dendam yang Sylvia pernah lakuin. Yang menurut gue tuh bener-bener gak sepadan dengan apa yang Paula dan Gertrude lakuin ke dia. Ya enggak sih? Nah, karena ini si Stephanie waktu di sekolah tuh ada yang nanyain ke dia, lu berapaan? Dan si Stephanie bingung kan, maksud lu apa gitu. Dan orang ini bilang, oh iya si Sylvia bilang kalau lu tuh pelacur. Si Stephanie pun langsung marah dan dia pulang ke rumah bawa pacarnya dan Stephanie nonjok langsung Sylvia di muka. Pacarnya si Stephanie ngelihat ini, dia langsung melibatkan diri di mana dia mulai teriak-teriak ke si Sylvia dan nampar Sylvia, jedukin kepala dia ke tembok dan banting Sylvia ke lantai. Maco abis lu ya mukulin cewek. Gertrude dan Paula ngedengar ini juga ngelibatin diri dan ikut-ikutan mukulin Sylvia. Jadi hari itu si Sylvia ini digebukin lah sama keluarga ini pokoknya. Paula adalah orang yang paling main fisik pokoknya di keluarga ini. Dan karena dia juga jealous sama mukanya Sylvia yang cantik, hari itu tuh dia nargetin untuk mukulin Sylvia di mata dan di mulut sekeras-kerasnya. Bahkan sampai dia matahin pergelangan tangannya sendiri. Di hari-hari berikutnya, Gertrude tuh selalu manggilin Sylvia pelacur dan suka nginjekin daerah kewanitaannya Sylvia. Dan pokoknya sehari-hari selalu ngebully Sylvia lah. Suatu hari dia juga sempat nyuruh Jenny untuk mukulin kakaknya sendiri. Kalau enggak, dia bakal mukul Jenny. Kayak malampir gak sih si Gertrude nih? Kejamnya tuh, gue gak ngerti lagi lah pokoknya. Kekerasan ini pun akhirnya semakin parah, dimana Gertrude juga ngundang cowok-cowok anak-anak muda gitu di daerah rumahnya untuk nonton ketika dia lagi mukulin Sylvia. Bahkan dia ngebolehin anak-anak muda ini untuk ngebayar 50 sen untuk ikutan mukulin Sylvia. Dan bahkan ngegunain badannya Sylvia sebagai alat latihan judo, di mana Sylvia ini sering dibanting-banting ke tanah. Anak-anak muda yang cowok-cowok ini juga suka nongkrong di rumahnya Gertrude sambil ngerokok gitu loh. Dan si Gertrude tuh kayak sok-sokan kayak, oh I'm a cool mom gitu. Dan anak-anak muda ini sering nyundutin rokok-rokoknya ke badan Sylvia. Setiap kali Sylvia ditanyain kenapa lu punya memar-memar, luka-luka, dia tuh bener-bener gak berani ngomong apa-apa. Karena dia takut si Jenny bakal kena batunya juga.
Dan dia juga gak punya tempat tinggal lainnya. Dan saat ini si Sylvia tuh gak dikurung atau gak dirantain sama si Gertrude. Dan dia bisa pergi ke sekolah, dia bisa pergi keluar. Tapi tetap aja dia tuh gak berdaya dan gak bisa pergi kemana-mana. Bahkan banyak kejadian dimana setelah dia abis dipukulin sama Gertrude tuh cuma bilang, nih gue buka pintu, lu boleh keluar, sok pergi gitu. Dan dia yang gak bisa pergi gitu, dia cuma duduk aja di situ. Karena dia gak tahu mau pergi kemana dan dia juga gak punya uang. Dan situasi-situasi kayak gini tuh banyak terjadi kepada korban-korban KDRT. Dan mungkin banyak orang yang bilang, oh kalau lu sering dipukulin sama suami lu, atau lu sering dipukulin sama orang tua lu, kenapa lu gak minggat aja, gak cabut aja? Ya ini tuh karena kebanyakan korban-korban ini tuh ada di situasi yang gak berdaya. Mungkin mereka gak punya cukup uang untuk kabur, atau mungkin mereka gak tahu mau pergi kemana, atau bahkan adanya rasa malu untuk minta tolong ke orang lain dan menunjukkan kalau keadaan keluarganya tuh seperti ini gitu. Jadi menurut gue ini adalah hal yang penting buat kita semua untuk belajar supaya kita nggak menghakimi orang yang ada di posisi ini dan nggak nyalahin mereka kenapa mereka nggak minta tolong gitu. Balik lagi ke Sylvia. Suatu hari Sylvia tuh perlu beli baju OR gitu dan dia minta ke si Gertrude untuk beliin baju OR ini. Tapi pastinya si Gertrude gak akan mau beliin dong ya. Dan Sylvia tuh akhirnya beneran nyuri baju olahraga. Karena dia bener-bener butuh buat sekolahnya. Begitu si Gertrude tahu tentang hal ini, dia ngebakar ujung jarinya Sylvia. Setelah ini, tingkat penyiksaannya pun bertambah parah. Dimana mereka mulai suka ngiris badannya Sylvia di sana-sini gitu. Awalnya lukanya nggak terlalu dalam dan biasanya mereka ngirisnya di bagian yang ketutupan baju. Tapi mereka tuh juga suka ngegosokin garam setelah mereka ngiris Sylvia. Gila nggak sih itu perihnya tuh kayak gimana lu bayangin. Nah orang tuanya Sylvia tuh sempat ngunjungin dua anak ini di rumahnya Gertrude. Tapi Sylvia dan Jenny tuh saking takutnya dia bener-bener nggak bisa ngomong apa-apa. Dan walaupun Sylvia saat itu udah bener-bener kurus gitu ya karena dia suka nggak dikasih makan, dia tetap kelihatan agak lebih normal lah dan luka-lukanya tuh ketutupan sama baju. Jadi ya udahnya orang tuanya ninggalin lagi aja mereka sama si Gertrude gitu. Beberapa hari setelah kunjungan orang tuanya Sylvia, Gertrude akhirnya bener-bener ngelarang Sylvia untuk pergi ke sekolah sama sekali. Suatu hari, Sylvia dan Jenny pergi ke sebuah taman dan ketemu sama kakaknya yang paling tua, Diana. Mereka tuh langsung ngelaporin semua penyiksaan-penyiksaan ini ke Diana. Karena nggak ada Gertrude kan di sekitar mereka, jadi mereka berani untuk ngelaporin ini ke Diana. Tapi Diana tuh nggak percaya gitu. Dan dia nggak ngedengerin Sylvia dan Jenny. Ini tuh bikin gue stres sumpah. Di hari selanjutnya, Sylvia dan Jenny pergi ke taman lagi. Tapi kali ini dia ditemenin sama anak Gertrude lainnya yang namanya Mary. Dan hari ini lagi-lagi dia ketemu Diana. Dan Sylvia bilang ke Diana, aduh gue lapar. Dan Diana pun kasih sandwich ke Sylvia. Dan karena Sylvia suka gak dikasih makan, Sylvia tuh bener-bener ngabisin sandwich itu. Dan waktu mereka pulang, Mary pastinya ngelapor ke Gertrude. Dan Gertrude nuduh Sylvia sebagai orang rakus. Karena ini, Gertrude tuh nyekek Sylvia dan mukulin Sylvia. Dan untuk dalam tanda kutip ngebersihin dosa-dosanya Sylvia akan kerakusan, Gertrude masukin Sylvia ke bathtub yang berisi air mendidih dan bikin kulitnya Sylvia melepuh. Karena saking kesakitannya, Sylvia tuh pingsan. Dan Gertrude tuh gak suka karena Sylvia pingsan dan ngejambak Sylvia, ngejedukin kepalanya Sylvia ke tembok sampai dia bangun. Yap, fucking monster. Suatu hari, akhirnya ada seseorang yang ngelaporin ke suster, di mana mereka bilang, tuh ada anak yang punya luka-luka di sekujur tubuhnya tinggal di rumahnya si Gertrude. Akhirnya si suster ini pun datang ke rumahnya Gertrude dan nanyain tentang Sylvia. Tapi Gertrude ngarang cerita dan dia bilang, oh iya si Sylvia itu suka kabur dari rumah, dia itu suka tidur sama cowok-cowok, dan luka-lukanya itu disebabkan karena dia gak pernah mandi dan anaknya tuh sangat kotor lah pokoknya. Dan si susternya pun percaya dan terus pergi. Lebih parahnya lagi, tetangganya Gertrude sempat berkunjung ke rumahnya Gertrude untuk makan malam. Di mana si Paula suka pamer kalau dia tuh nonjokin Sylvia dan suka mukulin Sylvia. Tapi walaupun begitu,
si tetangga-tetangganya ini tuh nggak ngelaporin ke polisi dan bahkan nggak mikir that is a big deal, dan mereka ngegosip aja gitu antara tetangga kalau tuh ada anak yang suka dipukulin di rumahnya Gertrude. Otaknya di mana sih orang-orang ini? Nah, karena si Sylvia ini saking seringnya dipukulin di daerah perut dan di daerah kewanitaannya, dia tuh mulai kehilangan kendali untuk nahan pipis. Dan biasanya ini juga disebabkan oleh stres yang sangat-sangat luar biasa. Nah, karena Sylvia tuh akhirnya suka pipis di mana-mana gitu ya, Gertrude tuh bener-bener gak suka dengan hal ini dan dia bikin Sylvia tinggal di basement. Dimana Sylvia itu tinggal di basement dalam keadaan telanjang, jarang dikasih makan, jarang dikasih minum, dan dia sangat-sangat dehidrasi dan kelaparan. Dan dia tuh juga diikat di pegangan tangga, dimana dia itu harus berdiri dan kakinya harus jinjit. Jadi bahkan dia tuh gak boleh tiduran gitu di basement pun. Dan kalau kalian mikir, oke, ini udah bener-bener parah nih. Gak mungkin lah ini bisa lebih parah lagi kan? Wrong. Gertrude itu sering memprovokasi anak-anaknya sendiri untuk turun dan mukulin Sylvia. Mereka juga suka pura-pura nawarin makanan ke Sylvia, hanya untuk ngolok-ngolok Sylvia. Di suatu malam nih, Gertrude lagi ngerasa baik dan dia ngebolehin Sylvia untuk tidur di atas, di kasur sama anak-anak lainnya. Dan karena Sylvia ini sangat-sangat haus, dia minta Jenny untuk ngambilin dia minum. Dan Jenny pun sambil nyumput-nyumput pas semua orang udah tidur, dia ngambilin Sylvia minum. Dan karena Sylvia itu gak bisa nahan pipis setelah dia minum, dia pun pipis di kasur. Dan Gertrude nih marah banget kan begitu dia tahu tentang hal ini. Dan seperti biasa, Gertrude mutusin untuk menghukum Sylvia malam ini. Siap-siap guys. Hukuman kali ini bakal agak lebih berat. Jadi Gertrude tuh ngundang lagi anak-anak cowok di daerah rumahnya, di mana Sylvia disuruh buka baju di depan keluarga dan anak-anak muda ini, di mana mereka gantian untuk masukin botol Coca-Cola ke alat kelaminnya Sylvia. Dan Jenny adiknya dipaksa untuk nonton kejadian ini. Dan Gertrude sambil ngomong ke Jenny dan dia bilang, "See Jenny, what kind of girl your sister is." Si Gertrude gak ngaca emang. Harusnya dia nanya ke dirinya sendiri, what kind of monster her rotten self is. Ya gak sih? Lebih parahnya lagi, Gertrude tuh gak puas dengan kejadian ini. Dia pun akhirnya ngambil sebuah kayak tongkat besi, di mana dia panasin tongkat besinya tersebut dan dia nyundutin besi panas tersebut ke perutnya Sylvia dan nulisin tulisan, "I'm a prostitute and proud of it." Dan waktu dia nulisin ini, dia juga dibantuin sama seseorang anak muda yang hadir di dalam tanda kutip kejadian brutal ini, yang namanya Richard, yang hanya berumur 14 tahun. Lalu Gertrude pun bilang ke Sylvia kalau sekarang lu udah dimereken nih sebagai pelacur. Lu tahu kan lu gak akan pernah bisa nikah dan punya suami karena gak akan ada yang mau nikahin lu setelah ini. Dan Paula, si goblok ini juga berusaha untuk ngebakar huruf S di perutnya Sylvia. Tapi karena ketololan otaknya dia ujung-ujungnya malah nulisin angka 3. Gue akan post foto tulisan ini yang diukirin di badannya Sylvia. Dan kalau kalian pengen lihat fotonya, kalian bisa follow Instagram Scary Don't Ghost ya. Setelah malam itu tuh Sylvia bener-bener ngerasa kalau dia tuh bakal mati. Karena keadaan parah Sylvia udah bener-bener kelihatan secara fisik, dimana dia tuh udah bener-bener kulit dan tulang, dia punya luka di mana-mana, dan Gertrude tuh akhirnya maksa Sylvia untuk nulis surat ke orang tuanya dan bilang kalau dia tuh kabur karena dia melacur dan dia dipukulin sama cowok-cowok ini dan dia juga dimereken pelacur sama cowok-cowok ini dan dia gak mau pulang karena rasa malu. Ya jadi bahkan walaupun si Gertrude mau nipu nih ke orang tuanya Sylvia, dia tetap aja harus ngancurin martabatnya Sylvia gitu. Rencana Gertrude selanjutnya itu dia bakal nyuruh si John yang 12 tahun untuk bawa Jenny dan Sylvia ke hutan, di mana John disuruh bawa Jenny balik ke rumah dan ninggalin Sylvia di hutan untuk mati. Dan setelah ini rencananya Gertrude bakal ngirimin surat ini ke orang tuanya Sylvia supaya memang kelihatan Sylvia kabur gitu loh.
Dan si John ini walaupun masih bocah, jangan salah, dia ini setan kecil. Dia juga sering berkontribusi dengan mukulin dan nyiksa Sylvia. Nah, sehari sebelum mereka berencana untuk bawa Sylvia ke hutan, Gertrude tuh ngasih makan Sylvia roti. Tapi karena organ tubuhnya Sylvia itu udah bener-bener kacau dan tenggorokannya bener-bener kering, dia bener-bener gak bisa nelen roti tersebut. Dan karena itu, Gertrude mukulin dia pakai tongkat besi sampai tongkatnya bengkok 90 derajat. Dan si pacarnya Stephanie hari itu ada di rumah mereka dan ikut-ikutan bantuin juga mukulin Sylvia. Sampai Sylvia pingsan. Dan Sylvia pun dibawa turun dan diiketin lagi di basement. Jam 2 subuh Sylvia tuh sempat kebangun dan dia benar-benar teriak-teriak minta tolong. Ada tetangga yang waktu lewat rumah mereka itu dengar, tapi nggak ada yang nolongin gitu lagi-lagi. Nah, di hari H ini ya, di mana Sylvia harusnya dibawa ke hutan, hari itu dia bangun dan benar-benar udah kayak orang nggak normal lah pokoknya. Dia nggak bisa ngomong dan dia cuma bisa bergumam. Dan waktu si Gertrude dan Paula ngeliat ini, dia nyuruh Sylvia untuk ngebaca alfabet, dan Sylvia benar-benar cuma bisa ngebaca sampai huruf D. Dan karena Sylvia ini keadaannya benar-benar kotor, hari itu mereka mutusin untuk bawa Sylvia ke taman belakang dan semprot dia pakai selang untuk dibersihin gitu loh, kayak mobil aja gitu. Nah, waktu dia ada di taman belakang, Sylvia tuh sempat berusaha lari kabur. Tapi ya karena dia benar-benar kurang gizi dan lemah, pastinya dia ketangkap lagi. Dan karena ini, Gertrude bawa lagi dia balik ke basement dan nginjekin kepalanya Sylvia. Stephanie yang ngeliat gini, akhirnya punya sedikit rasa empati. Dia pun berusaha ngebangunin Sylvia karena dia mau ngemandiin Sylvia pakai air hangat. Tapi pas Stephanie berusaha ngebangunin Sylvia tuh bener-bener udah gak bertenaga. Gertrude yang ngeliat ini, dia bilang, dia anak pasti cuma pura-pura. Dan dia ngelemparin Sylvia pakai buku dan pakai benda-benda lainnya. Sambil bilang, nih anak pembohong, dia cuma pura-pura pingsan doang. Dan Stephanie pun berusaha ngelakuin CPR ke Sylvia. Tapi hari itu, Stephanie pun ditemukan lagi meluk tubuh Sylvia yang udah meninggal sambil nangis. Sekarang lu baru nangis? Setelah selama ini lu ikut-ikutan nyiksa dan bahkan gak ngelakuin apapun ketika lu ngelihat semua penyiksaan ini yang terjadi sama Sylvia. Simpan air mata buaya lu, jir. Gila, gua benci banget sama keluarga ini, sumpah. Nah, waktu Sylvia udah meninggal, di sini baru si setan Gertrude mulai panik. Dan waktu polisi datang dan ngelihat keadaan Sylvia, mereka tuh bener-bener kaget. Dan gak percaya apa sih yang terjadi sampai manusia ini bisa dalam keadaan yang kayak begini gitu. Dan si Gertrude pun beralibi dan dia acting. Dimana dia bilang, saya nemuin Sylvia pulang udah keadaannya begini. Dan di genggaman tangannya dia bawa surat ini. Yang adalah surat yang dia paksa Sylvia untuk nulis. Dan Gertrude bilang lagi, saya benar-benar berusaha untuk nolong Sylvia, tapi ujung-ujungnya saya nggak berhasil. Dan si Paula masuk ke ruangan tersebut, ikut-ikutan nangis gitu ya, sambil sok-sokan ngebaca ayat Alkitab. Lu bener-bener udah kayak keturunan Lucifer. Lu nggak pantas pegang Alkitab, tau nggak? Jenny, on the other hand, dia juga disuruh bohong dan acting sama Gertrude pastinya. Dimana dia ngancam, kalau lu nggak bohong tentang keadaan kakak lu ke polisi, lu bakal jadi korban selanjutnya. Dia bakal nyiksa Jenny sama seperti mereka nyiksa Sylvia. Dan ini menurut gue ya, gue yakin lah si Jenny tuh pasti ujung-ujungnya bakal disiksa juga kayak Sylvia. Karena keluarga se-fucked up ini pasti ujung-ujungnya nyari mainan baru untuk disiksa, ya nggak sih? Dan Jenny pun di depan polisi ngebohong dan ngedukung kebohongan si Gertrude. Tapi sebelum salah satu si polisinya itu pergi, Jenny tuh langsung cepet-cepet ngebisikin polisi tersebut dimana dia bilang, if you can get me out of here, I'll tell you everything. Dan polisi pun langsung ngebawa Jenny pergi dari rumah itu dan Jenny langsung nyeritain semuanya. Setelah ini polisi pun langsung nangkep Gertrude dan ketiga anak sulung yang terlibat akan penyiksaan dan kematian Sylvia. Yaitu adalah Paula, Stephanie, dan John. Beserta pacarnya Stephanie dan si Richard. Ingat gak tuh anak yang ikut-ikutan nulisin di perutnya Sylvia? Nah, sambil nunggu sidang di penjara, si Gertrude tuh mulai bersaksi ke polisi.
Dan dia tuh nyalahin semuanya ke anak-anaknya. Dia bilang, oh iya nih anak-anak tuh suka gak akur. Gue gak tahu apa-apa dan gue gak tahu kalau semua ini tuh udah separah ini gitu loh. Kayak, wow, mom of the year everybody. Sedangkan Paula, dia langsung ngaku semuanya. Dia ngaku kalau dia suka mukulin Sylvia dan segala macem. John, berumur 12 tahun, dia juga ngaku kalau dia suka nunjukin Sylvia dan bahkan ngebakarin Sylvia pakai korek api di sana-sini. Anak-anak di daerah rumahnya Gertrude yang suka diundang ke dalam tanda kutip acara penyiksaannya Sylvia, mereka gak ditangkap dan cuma disuruh jadi saksi di pengadilan. Ngeselin banget gak sih? Dan hasil autopsinya Sylvia itu menunjukkan kalau badannya Sylvia memiliki 150 lebih luka-luka dan bekas luka bakar, 100 luka sundutan rokok, memar-memar yang parah, keadaan tubuh yang benar-benar kurang gizi. Dia juga punya banyak kerusakan otot dan syaraf. Dan karena dia suka dipukulin di daerah kewanitaannya gitu ya, si vaginanya tuh bener-bener kayak bengkak parah gitu loh. Kuku-kukunya Sylvia juga patah, dan cause of death atau penyebab kematiannya Sylvia adalah pendarahan otak yang diakibatkan stres dan trauma, dan juga karena adanya pukulan keras di kepala. Dilaporkan juga waktu Sylvia meninggal, dia itu saking kesakitannya, di mana dia ngegigit bibirnya sendiri sampai bibirnya tuh ketusuk sama giginya sendiri gitu loh. Saking stresnya waktu dia meninggal. Tapi sayangnya mereka tuh gak punya bukti yang kuat untuk menjarain Stephanie. Dan akhirnya Stephanie pun dibebasin. Tapi Stephanie berbalik dan bersedia untuk menjadi saksi di sidang terhadap keluarganya. Waktu di pengadilan, si Gertrude tuh masih juga nyalahin anak-anaknya. Dan pastinya karena gak ada yang percaya, Gertrude pun dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat 1 dan dihukum seumur hidup penjara. Paula dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat 2 dan seumur hidup penjara. John, anaknya yang umur 12 tahun, pacarnya si Stephanie, dan juga si Richard dinyatakan bersalah akan manslaughter dan dijatuhin hukuman 2-21 tahun. What the fuck. Sebentar amat hukumannya, dan mereka cuma dijatuhin manslaughter, seakan-akan kontribusi mereka atas kematiannya Sylvia tuh cuman hasil kecelakaan gitu. Dan mereka bertiga ini ya kayak cuman di penjara selama kurang lebih 2 tahun lah, tiga-tiganya gitu. Dan pacar si Stephanie nih, bahkan waktu dia udah keluar penjara, sempat masuk penjara lagi karena pembunuhan ganda. Good job pengadilan. Coba kalau dia di penjara terus, dia gak akan jadi pembunuh. Si John, anaknya Gertrude yang awalnya umur 12 tahun, ketika dia keluar dari penjara, dan ketika dia udah gede, dia jadi pendeta. Lu bayangin, anak setan ini jadi pendeta. Tapi ujung-ujungnya tuh 3 orang ini mati muda semuanya karena kanker paru-paru dan juga karena serangan jantung. Nah, kalau si Gertrude sama Paula ini juga gak kalah parahnya lah pokoknya. Karena mereka tuh sempat diberikan persidangan kedua. Mereka disidang lagi karena ada yang berargumen di mana si Paula nih gak berkontribusi secara langsung terhadap kematiannya si Sylvia. Yang adalah menurut gue bullshit gitu ya. Tapi karena ini, si Gertrude tetap dapat hukuman yang sama. Dan si Paula dinyatakan tidak berhubungan langsung dengan kematian Sylvia dan cuma dapat manslaughter juga. Jadi yang awalnya dia dihukum seumur hidup di penjara, dia cuma kena hukuman 2 tahun penjara sekarang. Dan si Paula pun punya anak di penjara dan dia namain anaknya Gertrude. Dan anaknya ini pun dikasih ke adopsi. Setelah Paula dibebasin, dia itu pindah ke Iowa di mana dia kerja sebagai guru konseling untuk murid-murid SMA. Kayak what the fuck. Tapi ujung-ujungnya dia dipecat ketika sekolahnya tahu nih dia latar belakangnya kayak apa. Nah, si Gertrude yang ada di dalam penjara ini sangat-sangat disukai sama tahanan-tahanan lainnya. Karena si Gertrude ini dibilang adalah sebagai tahanan yang teladan. Dan dia juga menjadi figur ibu gitu buat tahanan-tahanan lainnya. Dan walaupun ada 25.000 tanda tangan petisi yang protes akan kebebasannya Gertrude akhirnya tetap dibebasin setelah hanya 20 tahun penjara aja. Dia pun ganti namanya jadi Nadine, pindah ke Iowa juga sama Paula, di mana dia tuh cuman nyalahin obat mahnya yang dia minum sebagai alasan kenapa dia black out.
dan nyiksa Sylvia saat-saat ini. Yang adalah benar-benar bullshit pokoknya, ya nggak sih? Tapi untungnya Gertrude meninggal karena kanker paru-paru setelah ini. Dan orang tuanya Sylvia tuh pastinya merasa hancur, tapi setelah ini nggak ada laporan gimana kehidupan mereka gitu loh. Dan itulah cerita tentang Sylvia Likens. Nah, di Indianapolis, mereka bikin patungnya Sylvia yang dipajang di Jalan Washington, di mana kematiannya dia itu menjadi refleksi untuk raise awareness tentang kekerasan di rumah tangga, di mana hukum terhadap tindakan kejahatan kayak begini tuh harus diperbaharui gitu loh, karena kasus ini. Tapi tetap aja ujung-ujungnya si pelaku-pelakunya ini nggak dipenjara seumur hidup gitu loh, anehnya. Tapi at least seenggaknya orang-orang tuh sekarang bisa tersadarkan akan hal-hal ini, supaya mereka lebih peka, dan semoga tetangga-tetangganya nih yang gak ngelaporin dan malah cuma ngegosip, gak bisa tidur nyenyak seumur hidup mereka, knowing that they could have done something to help Sylvia. Dan ya, pesan terakhir dari cerita ini adalah kalau ada anggota keluarga, atau anak kalian, atau saudara kalian yang ngelaporin bahwa seseorang di dalam keluarga ini atau orang lain gitu memperlakukan mereka secara gak baik, kita harus dengerin mereka. Dan bahkan kalau mereka gak berani ngomong, kayak selalu check in sama saudara-saudara kalian dan pastiin mereka tuh di dalam keadaan mental dan fisik yang baik. Dan ya, inilah cerita dari podcast kita hari ini. Kalau kalian punya cerita atau kalian pengen komen sesuatu, kalian bisa follow Instagram kita di @scarier-than-ghost. Kalian juga bisa subscribe di YouTube channel Scarier Than Ghost. Kalian juga bisa dengerin episode-episode sebelum dan selanjutnya di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, dan dimanapun kalian dengerin podcast. Yeah, that's it for me for now. Don't be scared of ghosts. Be scared of a bitter, torturer, evil, old lady, and all of her children. Bye!